Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bina Nusantara Jaya, Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web yang ada pada semester 4. Jumlah SKS pertemuan adalah 4 SKS. Video ini dibuat sebagai persyaratan untuk mengikuti Sersosmat tahun 2023. Metode yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pemrograman web ini memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada mahasiswa agar memiliki kemampuan tentang konsep dasar pemrograman web dan mampu menerapkan dalam pembuatan program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu mampu memahami konsep dasar pemrograman web, mampu memahami dan tahu tata cara untuk menggunakan tools pendukung dan menerapkan dalam bahasa pemrograman PHP sebagai dasar dalam merancang serta membangun aplikasi sistem informasi berbasis web yang terintegrasi sebagai solusi terhadap masalah dalam proses bisnis maupun organisasi. Materi pembelajaran yang saya sampaikan ini di-share melalui Google Classroom, serta video pembelajaran itu di-share melalui akun YouTube. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, dengan sistem pembelajaran yaitu pemecahan kasus atau case method dan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Sebelum melakukan pembelajaran dilakukan, mahasiswa diberi pretest terkait materi yang akan disampaikan. Adapun tujuan dan penggunaannya adalah sebagai tolak ukur sebatas mana pemahaman tentang materi yang akan disampaikan. Serta di akhir pertemuan itu diberikan tugas, baik berupa tugas secara teoritik maupun secara praktikum. Penilaian dari mata kuliah pemrograman web ini bersumber dari tugas penyelesaian kasus, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS yang mencerminkan CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah. Berikut ini cuplikan salah satu pertemuan perkuliahan mata kuliah pemrograman web. Selamat menyaksikan. Sekalian yang kami banggakan, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa seraya memohon kiranya segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan kemudahan, serta kita juga pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Hadirnya bisa Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, ya, ini ada absensi, silakan diisi absensinya. Pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang struktur kondisi pada pemrograman PHP. Tentunya kita tahu bahwa kondisi itu bukan hanya di pemrograman PHP saja, tapi di bahasa pemrograman yang lain pun itu menggunakan struktur kondisi.
pembelajaran yang kita ingin capai adalah kita mengetahui struktur kondisi if else, kondisi khusus atau dengan menggunakan operator ternary, ya, kondisi switches dan kondisi if while. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, akan kita coba dulu, ya, kira-kira sebatas mana pemahaman kita terhadap materi yang akan disampaikan. Ya, jadi itu nanti akan menjadi barometer bagi saya, Pak, untuk apakah perlu penjelasannya perlu detail, penjelasannya hanya sekedar untuk menambah wawasan atau seperti apa. Ya, silakan dibuka. Dari hasil dari pretest pertama sebelum kita melakukan pembelajaran, 34% dari total keseluruhan yang menjawab benar, ya. Artinya 66% ya, 66%, 66 atau 76%? 66% itu masih belum pas, ya, masih belum pas. Maka dapat pastikan untuk pembelajaran ini memang materi yang akan Pak sampaikan benar-benar cara penyampaiannya harus lebih intens lagi. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah struktur kondisi. Pada dasarnya pernyataan kondisi atau seleksi adalah satu mekanisme suatu pernyataan akan dikerjakan atau tidak. Hal itu tergantung pada kondisi yang dirumuskan. Itu adalah gambaran secara umum struktur kondisi. Segala sesuatu, pekerjaan kah itu, kegiatan apapun ya, itu adalah mau dikerjakan atau tidak, tergantung kondisinya, ya, true or false-nya, benar atau salahnya. Itu yang akan kita lakukan. Bisa juga dikatakan digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi akan dijalankan atau tidak. Nah, contohnya ini yang paling gampang itu kalau kita login ke email, ya. Kalau kita login ke email atau sosmed yang lainnya, ketika kita login, ya, kalau benar maka dia akan masuk, ya, bisa masuk ke beranda dari email kita. Tapi ketika itu nanti salah, maka dia akan dikembalikan ke awal, ya, akan dikembalikan ke login ulang lagi. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana itu dibatasi dengan keadaan tertentu. Yang pertama adalah kondisi if, ya, di mana kondisi if ini digunakan untuk kasus percabangan, apakah program akan menjalankan proses di bawahnya atau melompati proses tersebut, ya. Jadi proses yang dikerjakan ini bisa lebih dari satu instruksi, ya. Ada banyak instruksi, keterangan, ya, label, ya, labelnya ada banyak instruksi di situ. Untuk lebih mudahnya pemahamannya adalah seperti ini, ya. Ini ada flowchart, ya. Statement 1 kondisi true, maka dia akan masuk ke statement 2, ya. False, kalau salah maka dia akan kembali ke statement yang 3. Nah, ini tergantung kondisi yang mana yang akan kita pilih, ya. Kondisi mana yang akan kita tampilkan. Jadi hanya menggunakan satu if saja, struktur kondisi, ya. If satu instruksi dan if banyak instruksi, ya. Itu kira-kira. Contohnya kira-kira ada yang tahu kondisi if? If dengan if else itu hampir sama, tapi hanya yang ditampilkan saja yang berbeda, ya, secara umumnya. Ada yang tahu contohnya? Kan? If kondisi, terserah kondisi di mana, di lingkungan kerja kan, di mana kan? Nah, di lingkungan kerja kira-kira apa? Apa kira-kira di lingkungan kerja? Apakah jika saya telat masuk, saya di skor atau ditegur, ya kan? Nah, itu contoh salah satunya. Siapa lagi? Coba ini. Contoh Khadijah. Oke, ini. Yang mana Khadijah? Ini Khadijah. Itu apakah bilangan di lingkungan? Bisa. Oke, bilangan boleh. Ya kan? Kalau memang bulan-bulan maka ditampilkan, mungkin kan? Kalau bukan bilangan bulan tidak ditampilkan karena hanya satu kondisi. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Usia? Oke, usia lebih dari kurang dari. Kalau yang lebih mungkin ditampilkan, kalau yang kurang tidak ditampilkan, atau bahkan sebaliknya bisa jadi seperti itu. Oke, yang lain?
Bisa dipahami ya. Jadi kondisi itu ini kondisi hanya satu saja yang ditampilkan. Ya, kondisinya tetap ada dua, true atau false, benar atau salahnya. Yang mana yang mau kita gunakan? Ya, tapi secara untuk di programnya ini hanya menggunakan kondisi itu saja. Ini adalah contoh query scriptnya. Scriptnya seperti itu. Ya, ini hanya satu statement. Ya, ini banyak statement. Ya, panjang sama dengan 20, lebar dikali 10, ya kan? Maka ini volume yang akan diperiksa adalah volume yang benar. Yang benar atau yang salah? Yang benar ya, kan? Pertanyaannya apa? Volume lebih besar. Oke. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau hasilnya lebih dari 300, maka ditampilkan. Kalau hasilnya di bawah 300, maka tidak ditampilkan. Nah, itulah kondisi-kondisi tertentu. Ini contoh kondisi if. Ya, kalau yang banyak ini, banyak statement, banyak ini ya, banyak keterangannya, labelnya sama. Ya, ini kalau lebih dari 300, maka ini ditampilkan. Ya kan? Kalau dikurang dari 300, maka tidak ditampilkan. Hanya satu kondisi. Ya. Yang kedua adalah kondisi if else. Nah, kalau yang tadi hanya salah satu, kalau yang ini, ya kan, dua-duanya ditampilkan. Bukan berarti salah dua ya. Jadi dua-duanya akan ditampilkan. Kalau yang tadi salah satunya saja, kalau ini dua-dua ditampilkan. Karena ada statement else, ya kan, ada else, ada kondisi yang lain. Ya, jika statement satu, ya, benar maka tampilkan. Jika salah, maka dia tetap ditampilkan. Tapi salah satu saja, hanya salah satu saja, ya, hanya salah satu saja yang ditampilkan. Ya, tidak kedua-duanya ini salah ini benar, tidak. Tapi salah satu tetap ada dua pilihan, tetap salah satu yang ditampilkan. Kalau yang kondisi tadi hanya satu saja yang ditampilkan. Kalau salah tergantung kondisi yang mau diinginkan. Ya kan, sudah kamu tidak saya terima mungkin kerja di sini. Ya, tidak kakek. Tidak ada istilahnya kakek kalau tidak terima di sini mungkin kamu bisa datang lagi ke depannya, ya kan, atau kamu bisa mengisi posisi yang itu. Itu masih ada pilihan-pilihan tertentu. Tapi kalau menggunakan kondisi terima masuk, tidak terima keluar, gitu ya. Itu gambaran ininya pada dunia nyata. Nah, secara umum juga sama seperti ini. Ya, ada struktur dasar dari kondisi if else. Ya, if else. Ini banyak instruksi, ya. Ini hanya satu instruksi. Jadi else-nya ini tetap ini yang membedakan antara yang kondisi if dengan if else dulu tadi. Ya, dia akan tetap tambahkan. Secara contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Kondisi if else, ya. Nah, kalau dia lebih dari 300, ya ini, maka dia ditampilkan. Kalau kurang dari 300 pun ditampilkan. Nah, itu bedanya. Ya. Ini sama seperti ini. Angka 5 adalah bilangan ganjil. Sisa hasilnya ada bukan 0. Benar nggak? 5 itu ganjil, sisa baginya bukan 0. Berapa? Modulnya 1. Oke. Nah, kalaupun salah, dia tetap akan ditampilkan. Contohnya kita masukkan bilangan genap di sini 4. Ya, 4. Berarti yang mana yang akan ditampilkan? Yang if atau else? Yang if atau else? If. Oke. Berarti yang pertama. Ini terserah kita mau taruh di mana. Mau yang benar taruh di sini, ya. Mau yang salah taruh di sini, ya. Itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Yang penting kita tuh programmer, ya kan. Bagaimana caranya hasil akhirnya ada di depan pengguna itu yang penting, ya. Kalau dalam dunia nyata, kira-kira contohnya apa? Apa? Ayo, siapa kira-kira dalam dunia nyata? Mana ini? Nah, yang tengah ya. Apa kira-kira dalam dunia? Dia ada dua pilihan, tetap kita bisa milih salah satu. Apa kira-kira? Oke. Bakso, oke, terus masih ada contoh yang lain?
Nah, oke. Farisi. Apa bedanya kick dengan kick test? Kalau kick itu termasuk dari kondisi true, Pak. Misalnya kalau kita masukkan nilai 70 kan. Nah, di dalam kondisi echo-nya menampilkan dulu. Oke. Nah, untuk dalam kondisi yang else, nah itu merupakan kondisi false, lawan dari if. Oke, bisa diterima. Nah, kira-kira seperti itu ya perbedaannya yang paling gampang kalau di bahasa pemrograman. Tapi secara pilihan tetap ya benar atau salah. Tapi yang ditampilkan ke dalam sebuah program. Yang ketiga ada if else. Oke, nah itu pernyataan kondisi ini memiliki pencabulan lebih dari 2. Nah, ini. Ya, jika maka statement 1, jika lagi maka statement 2, if else. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Ya. Pernyataan ini pemecahan masalah membutuhkan banyak percabulan karena alternatif yang diperoleh itu banyak, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Bukan hanya satu atau 2 pilihan. Ya kan? Kalau sudah masuk ke ranah banyak pilihan, ini biasanya membutuhkan insting yang agak kuat, apalagi yang ibu-ibu. Ya, untuk contoh struktur dasarnya adalah seperti ini. Kondisi statement jika, kondisi true, else if, ya kan? Jadi ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Contoh kasus yang paling gampang kita yang sering kita lihat di ini ya, khususnya di penilaian. Ya, jika nilainya 80 maka kalau di bawah 85 sampai sekian B+, ya kan? Nah itu ada contoh-contoh yang paling gampang seperti itu. Ya, kalau di dunia nyata ya seperti yang Pak sampaikan tadi. Ya, itulah keuntungannya kita studi di komputerisasi. Jadi segala sesuatu yang kita lihat itu bisa dikonversi ke dalam bahasa pemrograman. Sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan. Ini contoh ya. Jika nilai sama dengan lebih besar sama dengan 0 sampai 45 maka dia ya kan tidak lulus dan seterusnya. Else if masih ada pilihan lagi. Masih ada pilihan lagi. Tetapi ketika kalian masukkan nilainya 101 maka nilai Anda tidak valid karena keluar dari peredaran langit dan bumi. Ya kan? Kalau sudah keluar peredaran langit dan bumi ya maksudnya. Nah, ini contohnya yang paling gampang. Ingat? Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak kita coba langsung masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ada operator ternary. Ya, operator ternary di sini berfungsi sebagai pengganti fungsi if. Ya. Kelebihan dibandingkan dengan fungsi if else, yang pertama menghemat waktu, kode PHP lebih rapi, kode yang dibuat lebih singkat. Hanya seperti ini. Ya. Hanya satu baris. Ya. Ekspresi 1 ada 2 pilihan, benar atau salah. Ya, benar atau salah. Cara penggunaan operator ternary, jika ekspresi 1 benar maka akan menampilkan 2. Namun jika salah maka akan menampilkan yang 3. Ini kadang kondisinya. Jadi kondisinya, ini pilihan kondisinya. Ya, true or false atau dibalik juga benar atau salahnya dibalik juga bisa. Selanjutnya ada switch case, ya kan? Nah, ini switch case ini juga untuk kondisi. Pernyataan switch case hampir sama dengan pernyataan if else. Ada banyak pilihan. Sebagai contoh adalah seperti ini. Contoh gampangnya script query-nya, ya kan? Nah, ini if else. Nah, kalau menuju yang ini, yang akan ditampilkan hari ini adalah hari apa? Sabtu. Apa kira-kira yang Anda ketahui kok itu langsung otomatis hari Sabtu? Tanggalnya menggunakan format berarti itu tanggal default yang akan ditampilkan ke dalam sistem komputer. Akan diikuti. Kalau PC-nya Pak di tahun 80, maka di sini akan menampilkan hari ini hari apa, tanggal sekian itu di tahun 80. Ya. Kalau di PC-nya Pak ini tahun 2023, maka hari ini adalah hari Sabtu.
Ya kan? Nah, kalau sudah keluar dari 7 hari ini, maka hari nah, itu adalah S terakhirnya, pilihan terakhirnya. Ya. IPAR. Ya. Nah, ini kira-kira pada programan di atas terdapat fungsi iset yang merupakan fungsi untuk memeriksa apakah satu variabel sudah terbentuk pada ada atau belum. Nah, ini biasanya nanti akan kita gunakan pada saat proses penyimpanan data. If, ya kan, apakah tombol save itu sudah kita klik? Kalau sudah kita klik, maka dia akan proses penyimpanan data. Kalau tidak diklik tombol save, maka dia tidak akan menyimpan data tersebut. Nah, ini gambaran apa namanya untuk kondisi IPAR. Ya. Pak Iri, kira-kira ada pertanyaan yang perlu disampaikan? Atau mau minta rangkumannya deh? Kira-kira rangkumannya dari kondisi if sampai dengan yang IPAR ini. Siapa ini? Nah ya, apa kira-kira? Ya, rangkuman kesimpulannya, perbedaannya atau persamaan dari kondisi yang pertama sampai dengan kondisi yang terakhir ini. Oke, terus? Oke. Dan yang ditampilkan hanya satu. Nah, dari pilihan ya, oke. If Sama Pak Adi. banyak. Oke, pilihan terus. Yes. Oke. Sama dengan indikasi ya, oke. Terus apa mengenai ya, sama dengan kondisi if else ya. Itu kira-kira untuk materi kita hari ini, dan yang terakhir adalah penugasan. Ini yang perlu kalian kerjakan, dan untuk materi bisa kalian unduh di classroom yang telah kita buat dan kita pelajari selama ini untuk materi pertemuan masalah tentang kondisi. Jadi penugasannya beraplikasi sederhana dengan menggunakan struktur kondisi terkait yang ada di lingkungan masing-masing seperti yang dicontohkan tadi ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, presentasikan ke pertemuan selanjutnya. Artinya nanti setelah pertemuan ini kalian buat pertemuan selanjutnya nanti bisa disampaikan. Dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, demikian yang dapat tersampaikan. Mudah-mudahan dari awal pertemuan, dari materi yang kita hari ini, maksudnya di awal tadi, dari kondisi if else if, operator ternary, switch case, IPAR ya, itu bisa dipahami ya. Pak, cukupkan saja di pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Serdosmat tahun 2023. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.